para dosen pemula, dosen baru seluruh Indonesia, kolega yang saya banggakan, saya hormati, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursyitama. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mendinamisasi ya, belajar mengajar di kelas. Salah satunya dengan melakukan diskusi kelompok kecil di mahasiswa. Baik. Bagi yang baru kali ini melihat channel saya atau mampir di channel ini, terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Nah, baik. Kita akan membahas salah satu cara mengajar kita agar tidak monoton ya, tidak hanya lecturing satu arah saja ya, tapi kita ingin mencoba kelas itu dinamis. Nah, kita bisa membagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi. Nah, ini beberapa tips ya. Tentu teman-teman bisa membaca, bisa mencari di internet, tanya ChatGPT, ya silahkan. Nah, saya akan mencoba berbagi apa yang sering kali saya lakukan. Nah, yang pertama tentukan dulu topiknya. Apa topik yang menjadi bahasan pada pertemuan tersebut. Oke. Nah, topik ini tentukan sudah ada di silabus ya. Sudah jelas kita mau membahas apa gitu ya. Tentukan topik X gitu. Nah, kemudian yang kedua setelah ketemu topik X itu, kalau saya kemudian mencari video-video ya yang terbaru, yang relevan, misalnya kita ambil dari YouTube. Nah, ini contoh menggunakan resources yang ada di YouTube ya. Cari yang juga free gitu ya, yang gratis. Nah, dari situ kita pilih katakanlah 5 video ya yang nanti akan kita berikan satu-satu penugasan kepada kelompok yang akan kita bentuk. Misalnya kita bentuk 5 kelompok ya, masing-masing satu video. Nah, video yang kita cari tentunya jangan terlalu panjang juga. Karena kalau terlalu panjang nanti mereka nonton, mereka nanti membahas, nanti kelamaan ya. Nah, setelah ketemu videonya yang 3-5 menit lah kira-kira ya. Jadi kalau ditonton itu bisa cepat selesai gitu. Dan nanti jadi bahan diskusi. Nah, yang ketiga adalah tugaskan ya masing-masing video itu kepada kelompok yang sudah dibentuk. Nah, pembentukan kelompok ini harus dilakukan ya tentu ya. Ya teman-teman bentuk kelompok dulu lah. Oke. Misalnya tergantung jumlahnya mahasiswa ya di kelas itu berapa. Mau dibagi 5 boleh, 5 mahasiswa maksudnya ya. Kalau 40 orang, nah berapa itu dibagi 5 gitu ya. Nah, ada 8. Nah gitu. Nah, gimana nih? Kebanyakan nggak? Nah gitu, tergantung size-nya ya. Mungkin di angka 5, ya 8 orang mungkin masih oke lah. Tapi kalau bisa makin kecil makin bagus gitu ya. Tapi konsekuensinya kalau jumlahnya banyak, kemudian kelompoknya ya makin banyak juga, tentu nanti waktu untuk presentasinya kan kelamaan gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah kelompoknya terbentuk, videonya ada, kita bagi ke mereka, tugas mereka membaca ya. Menonton videonya gitu. Kemudian cukup ya, 2 pertanyaan utama saja. Nah, satu misalnya apa isi video itu? Apa hal-hal penting dari video itu? Oke. Yang kedua, apa kritik mahasiswa? Apa pendapat mahasiswa? Setujukah mahasiswa dengan apa yang disampaikan di video itu? Ya. Atau tidak? Nah, kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, berikan waktu mereka ya, misalnya 15 menit. Mereka kira-kira menonton 3-5 menit. Mereka habis diskusi 10 menit gitu ya. Nah, sampaikan mereka untuk mencatat atau kalau memang bisa mereka langsung membuat mungkin 1 lembar PowerPoint ya gitu ya. Atau bahkan 1 lembar catatan lah gitu dalam Word atau apa ya. Lebih bagus kalau bisa ditulis dalam 1 PowerPoint ya. Nanti mereka akan mempresentasikan itu. Nah, kasih waktu mereka 10 menit diskusi ya. Mereka kasih poin-poinnya, mau presentasikan nanti di depan kelas ya. Selama katakanlah 5 menit. Nah, 3-5 menit lah gitu ya. Di situ kemudian kita arahkan kelas kelompok-kelompok yang lain untuk bertanya. Ya, wajib bertanya gitu. Nah, untuk mendinamisasi ya situasi di kelas gitu. Nah,
Sekarang bagaimana Prof? Caranya agar mahasiswa dalam kelompok tersebut bisa semuanya bicara. Nah ini satu taktik ya yang harus dilakukan. Jadi arahkan mahasiswa untuk semua ngomong gitu, semua bicara. Nah mau cuman 1-2 kalimat kah, 3 kalimat, cuman setengah menit kah ya, kira-kira gitu. Pasti nggak balance ya, pasti nggak imbang. Ada yang katakanlah, wah kenapa nggak jubir ada satu wakil dari kelompok itu yang jago ngomong gitu ya, yang bisa bicara dengan baik, gesturnya juga bagus, mimiknya juga bagus. Nah tapi poinnya bukan itu. Bagaimana membuat semua mahasiswa itu berani bicara di depan kelas, bicara, mengekspresikan pandangannya, dan juga melatih ya. Mungkin cara berdiri, sikapnya, gesturnya gimana, mimiknya seperti apa. Itu menjadi hal yang menurut saya lebih penting. Nah, setelah mereka bicara semuanya ya, boleh disimpulkan tentu ya kalau tadi kelompoknya besar, jumlah anggotanya tentu akan jadi banyak yang ngomong ya. Mungkin nggak cukup juga. Nah silahkan diatur saja ya. Nah, ini menjadi penting. 5 menit presentasi, tanya jawab 1-2 pertanyaan. Nah ini wajib satu kelompok yang lain yang nggak presentasi untuk bertanya ya kepada kelompok yang presentasi. Nanti sebaliknya juga begitu. Oke nih ya, sudah kan? Sudah presentasi, udah ada pertanyaan, semua sudah selesai mendiskusikan itu, lalu kita melakukan debriefing. Kita melakukan menyimpulkan ya, mensintesakan apa tadi ya temuan-temuan presentasi tadi ya, kemudian adakah pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan yang menarik. Ya, biasanya pemikiran mahasiswa juga menarik. Nah, ini semua ada keuntungannya gitu. Kenapa tadi kok semua harus bicara ya? Melatih mahasiswa kita untuk bicara walaupun cuma 1-2 kalimat di depan kelas. Mungkin masih ada yang pegang catatan, ya, nggak apa-apa. Nah, lakukan ini berkali-kali. Artinya dalam satu kesempatan, ya, waktu kuliah, ya tidak hanya kita lecturing saatnya lecturing, ya kan. Nah, terus kemudian kita diskusi. Dengan demikian nanti akan ketemu tuh. Mereka lama-lama mungkin pertamanya nervous, ya gugup, ya cemas, tapi lama-lama mereka bisa ngomong, bisa bicara gitu. Confidence di depan kelas, soft skillnya bagus, cara bertuturnya bagus, mereka percaya diri, itu yang paling penting. Ya, nah tentu agar tujuan pembelajarannya itu tercapai, ya kita simpulkan apakah pertanyaan tadi yang dijawab atau yang diajukan oleh mahasiswa itu tadi juga pas jawabannya, ya relevan atau tidak, kita luruskan. Nah, di sini penting sekali. Banyak hal yang bisa tercapai. Satu, ada bahan pembelajaran yang dibuat oleh eksternal, yang tentu itu adalah video-video ya yang bagus, ya yang terpercaya gitu ya, bisa para ahli ya kan, bisa dari sumber-sumber lain yang terpercaya lah gitu ya. Kualitasnya bagus yang udah kita pilih ya, udah kita screening, terus kita melihat bagaimana mahasiswa memahami itu, menyerap informasi secara cepat. 3-5 menit itu cepat banget ya. Dalam 5 menit gitu mereka diskusi, mencoba memahami ya informasi-informasi yang mereka dapat. Ya. Terus kemudian mereka mencoba mengekspresikan pandangan mereka. Nah, ketika kita minta untuk mereka memberikan komentar, masukan atau saran, kritik, itu kan mereka berpikir. Nah, sudah ada stock of knowledge-nya ya, stock knowledge-nya udah banyak gitu. Dia kemudian merecall lah memori-memori dia. Atau dia juga bisa mencari perbandingan-perbandingan dari sumber-sumber yang lain. Nah, inilah ya menurut saya. Memang mungkin tidak mudah. Mungkin mahasiswanya juga pertamanya agak kagok, sungkan, gak nyaman. Tapi yakin, lakukan itu, ya insya Allah nanti lambat laun bisa. Pasti ada beberapa nanti yang menonjol ya, sering ngomong, berikan komentar. Atau juga ada yang beberapa yang mungkin agak malu-malu gitu ya, atau takut, khawatir. Tapi lama-lama mereka setelah kita coba 2-3 kali ya, mereka akan percaya diri, mereka yakin. Nah, lakukan ini gitu. Nah, ini dalam diskusi kecil ya. Tentu ini adalah salah satu cara saja ya yang saya berbagi pengalaman. Mungkin juga teman-teman punya pandangan lain ya.
teknik seperti ini. Nah, teknik yang sudah dijalankan, yang teman-teman lakukan, pengalaman seperti apa, kelebihan kekurangan seperti apa. Kalau memang mau berbagi dengan kita semua nih para dosen yang ada di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, tentu sekali lagi saya tidak berpretensi menggurui, hanya berbagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe. Juga share nih video ini, bagikan kepada teman-teman kita yang seperti Anda lagi cari-cari materi mau ngajar yang bagus, yang relevan seperti apa sih gitu ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Sukses buat kita semua para kolega dosen Indonesia. Tetap semangat, terus lakukan pengajaran juga, penelitian juga, pengabdian masyarakat ya. Mari kita dorong ciptakan nih 1000 guru besar baru. Mau kan? Semangat ya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain.